Halo adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita dongeng ya. Zaman dahulu, nenek moyang kita mencoba menjelaskan asal-usul dari fenomena alam di sekitar mereka melalui cerita-cerita yang juga memiliki pesan moral untuk mendidik. Seperti apa cerita itu? Yuk kita dengarkan. Ajak juga orang tuamu agar bisa menjelaskan cerita rakyat tersebut dan apa yang bisa kita pelajari dari kisah-kisah itu. Kisah pertama adalah mengenai asal-usul rumah siput. Mari kita dengarkan dan nanti diskusikan pesan moral apakah yang bisa kita pelajari darinya. Siput adalah salah satu jenis hewan melata. Apakah yang dimaksud dengan hewan melata itu? Hewan melata adalah hewan yang tidak memiliki tangan dan kaki. Hewan melata berjalan dengan bantuan otot-otot yang ada di perutnya. Siput selain berjalan dengan bantuan otot, juga dibantu dengan lendir yang keluar dari bagian bawah tubuhnya. Karena itulah selalu ditemukan bekas cairan di tanah ketika siput berjalan. Siput juga dikenal dengan hewan yang selalu membawa rumahnya kemanapun dia pergi. Rumah siput ini juga kita kenal dengan nama cangkang. Rumah siput yang unik ini ternyata memiliki asal-usulnya. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama dalam cerita berikut ini. Pada zaman dahulu kala, siput belumlah memiliki rumah seperti yang kita kenal sekarang, yang bisa dibawanya kemana-mana. Ketika hari sangat terik, siput pun sangat kepanasan karena tidak memiliki pelindung. Ketika turun hujan, siput pun basah kuyup dan kedinginan. Siput yang jalannya pelan mencari rerumputan untuk berteduh. Namun sayang, rumput tidak bisa melindunginya dari air hujan. Siput tetap kehujanan dan kedinginan. Ketika hujan reda, siput pun kembali melanjutkan perjalanan mencari tempat berlindung. Siput tidak berputus asa mencari tempat yang nyaman dan aman. Beberapa ekor hewan yang bisa terbang lewat di atas siput. Mereka mengajak siput yang jalannya lambat dan bersusah payah berjalan di tanah yang becek. Tapi siput diam saja, tidak menanggapi ejekan mereka. Siput akhirnya sampai di bawah sebuah pohon. Siput yang kelelahan pun istirahat sebentar di bawah pohon. Siput yang mencari tempat untuk istirahat pun akhirnya melihat sebuah sarang burung yang telah kosong di sebuah dahan pohon. Siput pun berbaring di sarang burung tersebut. Siput sangat bahagia akhirnya menemukan tempat tinggal yang bisa digunakan untuk beristirahat tanpa kedinginan dan kepanasan. Sayangnya ketika siput sedang enak-enaknya tidur, turun hujan disertai angin yang agak kencang. Dengan terpaksa, siput tidur dalam keadaan basah dan kedinginan. Tubuh siput pun menggigil. Pagi harinya, siput pun kemudian melanjutkan perjalanan mencari rumah yang lebih aman dan nyaman. Meskipun harus melewati tanah yang basah, siput tidak menyerah. Setelah lama berjalan, siput mulai kelelahan dan kepanasan. Kemudian siput melihat sebuah pohon besar yang sangat rindang dan banyak dahan-dahannya. Siput pun segera merambat naik ke batang pohon, mencari tempat yang nyaman untuk ditinggali. Siput bahagia sekali setelah menemukan lubang yang besar di pohon tersebut. Sepertinya lubang tersebut sangat nyaman sebagai tempat tinggal siput. Setelah berjalan jauh, kepanasan dan kelelahan, siput akhirnya bisa istirahat dengan tenang. Ketika sedang tidur pulas, siput dikejutkan suara berisik yang sangat mengganggu.
Siput melihat keluar dan ternyata seekor burung pelatuk sedang melubangi pohon. Hai burung pelatuk, kamu ini mengganggu tidurku saja. Apa kamu tidak bisa mencari pohon lainnya untuk kamu lubangi? Hei siput, sebelum kamu datang ke pohon ini, aku sudah terlebih dahulu datang. Lihat, lubang yang kamu tempati itu, aku yang membuatnya. Burung pelatuk pun melanjutkan melubangi pohon. Siput kemudian pergi meninggalkan pohon tersebut dan mencari tempat lainnya. Setelah lama berjalan, siput menemukan sebuah lubang di tanah. Siput masuk ke dalam lubang tersebut yang ternyata sangat gelap. Meskipun gelap, tapi lubang ini sepertinya nyaman juga untuk ditinggali. Belum lama siput masuk ke dalam lubang tersebut, tiba-tiba sepasang mata menyala dari kegelapan. Hai, siapa kamu? Aku siput. Aku kira lubang ini tidak ada penghuninya. Pergilah, mengganggu tidurku saja. Siput pun kembali melanjutkan perjalanannya dengan murung. Tempat nyaman yang bisa dijadikannya rumah dan aman dan nyaman tidak kunjung ketemu. Siput akhirnya sampai di sebuah pantai. Siput tanpa putus asa mencari tempat untuk dijadikan rumahnya. Siput mendekati sebuah batu karang dan melihat banyak lubang. Akhirnya ada tempat juga untuk beristirahat. Siput kemudian masuk ke salah satu lubang dan beristirahat dengan tenang. Siput dengan nyaman akhirnya bisa beristirahat. Namun sepertinya siput belum beruntung. Ketika malam tiba, air laut pasang. Air laut pelan-pelan merendam karang tempat siput beristirahat. Siput yang sangat kelelahan sepertinya tidak sadar kalau dirinya hanyut terbawa air laut. Nasib baik bagi siput, seekor kepiting yang baik hati menolong siput. Hai siput, bangunlah. Di mana aku? Hai kepiting, kenapa aku bisa berada di sini? Kamu tadi hanya di bawah air laut dan terdampar di pantai. Kalau tidak aku tolong, kamu akan terseret ombak lagi dan bisa-bisa dimakan hiu. Wah, terima kasih banyak kepiting. Kamu sudah menyelamatkanku. Biasa aja. Tapi kamu turun dong dari punggungku. Siput pun turun dari atas kepiting. Apa yang kamu cari hingga sampai ke tempat ini, siput? Siput pun menjelaskan kepada kepiting kisahnya mencari tempat tinggal sampai ke pantai ini. Kasihan juga kamu ya. Seandainya saja aku bisa membantumu. Sudahlah, aku mau pergi mencari makan dulu. Jangan menyerah ya siput. Dadah. Setelah kepergian kepiting, siput melihat ada ubur-ubur di tepi pantai. Siput pun mendatanginya. Hai ubur-ubur, sedang apa kamu di sini? Ya memang rumahku di sini. Jadi wajarlah kalau aku di sini. Kamu sendiri ada urusan apa hingga sampai ke sini? Lagi-lagi, siput menjelaskan tujuannya mengembara hingga sampai ke pantai ini. Tetapi kali ini kepada ubur-ubur. Kasihan juga ya kamu siput. Aku pun tak bisa menolongmu. Kamu lihat sendiri kan, rumahku adalah hamparan samudra yang luas. Atapku adalah langit yang penuh bintang-bintang. Siput kemudian pergi meninggalkan ubur-ubur.
Dia berjalan menusuri pasir di pantai. Tidak lama Siput berjalan, dia melihat sebuah cangkang kosong yang indah. Hai, apakah ada hewan di dalam cangkang ini? Siput menunggu beberapa saat. Ternyata tidak ada hewan di dalam cangkang. Siput segera masuk ke dalam cangkang. Lumayan juga cangkang ini. Sepertinya nyaman untuk istirahat. Cangkang ini sangat indah, ringan, dan nyaman. Sepertinya Siput punya ide yang sangat menarik. Siput ternyata memasang cangkang itu di punggungnya. Siput merasa cocok dengan cangkang tersebut. Cangkang tersebut selain indah juga sangat ringan. Siput pun mencobanya sambil berjalan. Akhirnya Siput menemukan rumah yang selama ini diidam-idamkannya. Sebuah cangkang yang indah dan ringan serta nyaman. Cangkang tersebut bisa dibawa Siput kemanapun dia pergi, sehingga dia tidak perlu mencari tempat untuk berteduh. Sejak itulah Siput dikenal sebagai hewan yang memiliki cangkang. Adik-adik, dari kisah Siput tadi kita belajar bahwa tidak baik untuk kita membandingkan diri dengan orang lain. Kita harus memahami kelebihan diri sendiri dan mensyukurinya. Kisah berikutnya adalah tentang burung taun dan burung bayan. Pemerintah mengimbau masyarakat dapat bertahan